Hai pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Mas Ardi, Mbak Tika dan juga Mas Heru dari PLN UP3 Cikarang, dari TL Cibitung, kemudian Cikarang Kota dan juga pemasaran dari UPL Lemah Abang, ULP Lemah Abang ya Mbak Tika ya. Oke, baik, ini banyak banget permasalahan yang terjadi seputar kelistrikan ya. Kalau tadi mungkin korsleting listrik gitu ya, hal-hal lain. Nah, ini juga ada permasalahan yang sepertinya sering sekali didapat gitu ya atau didengar di kalangan masyarakat. Ini soal pencurian listrik nih Mas. Ini apalagi mungkin tim leader yang sering ke lapangan gitu ya, sering menemukan hal-hal itu. Yang sebenarnya itu sangat berbahaya sekali gitu ya, atau istilahnya mungkin kalau kata orang Cikarang ngelos PLN gitu ya. Ini mungkin boleh ditanggapi bagaimana soal pencurian listrik. Apa sih bahayanya sebenarnya? Ngelos listrik tadi tuh ya, pencurian listrik itu ya tentunya sangat bahaya sekali ya Mbak Vijay. Jadi kalau memang di PLN kita udah ada tim sebenarnya, namanya tim petugas penertiban pemakaian tenaga listrik ya, P2TL. Memang dia tuh bekerja untuk menertibkan pelanggan-pelanggan yang melanggar tadi itu. Nah, khusus untuk yang melakukan pelanggaran itu apa aja sih bahayanya gitu ya, di sisi keselamatan ketenaga listrikan kita itu bahaya banget. Jadi kalau kayak rumah kita itu kan biasanya kita berlangganan dengan PLN kan ada daya tersambungnya. Kalau kita berlangganan sama PLN di daya 900 gitu ya, 1300 misalnya. Nah, ketika kita ngambil listrik secara ya kalau dalam tanda kutip mencuri gitu ya, itu kan tidak ada proteksi di situ. Ya arus yang masuk ke alat elektronik atau ke rumah itu kan bisa besar gitu, tidak ada tahanan, bisa membuat kabel panas. Ya kalau kita membuat kabel panas ya bisa menyebabkan kebakaran. Ya, juga lebih jauh gitu kalau misalnya itu dilakukan, kayak kalau sering kita lihat mungkin di luar pasar malam misalnya tuh asal ambil aja misalnya di tiangnya PLN. Nah itu tiang listrik PLN tadi itu bisa jadi ada pertegangan dan itu bahaya banget kalau dipegang misalnya. Ya berarti prosedur yang benernya seharusnya kayak gimana tuh Mas? Prosedur kalau misalnya kita ingin ada acara gitu ya biasanya ya. Kalau ada acara itu bisa ya, kita itu lewat PLN Mobile. Bisa datang ke kantor juga. Itu mungkin Bu Tika mau jelasin. Jadi PLN ini menyediakan layanan namanya penerangan sementara. Jadi bagi masyarakat yang misal mau ada hajatan mungkin atau ada acara di rumah tapi perlu listriknya lebih besar, bisa menggunakan layanan PLN namanya pelayanan sementara. Penyalaan sementara ini bisa dari PLN Mobile, bisa ke kantor PLN juga bisa. Tapi di sini di PLN Mobile sendiri ada, jadi pelanggan tidak harus ke kantor. Seperti itu, jadi lebih mudah. Dan biayanya juga nggak mahal. Biayanya nggak mahal dan biasanya lebih aman kan dari sisi lebih tadi. aman. Oke, berarti ada penambahan biaya nanti ya. Itu rate-nya bisa berapa per watt gitu atau per apa? Tergantung dari jumlah volt ampere yang diminta dari pelanggan atau kebutuhan pelanggan sendiri seperti itu, dan berdasarkan dari jumlah hari juga. Jadi tergantung hari penggunaannya berapa lama serta dayanya berapa. Oke, jadi ada nggak gimana caranya Mbak? Mungkin aplikasi PLN Mobile-nya mungkin bisa ditunjukin di PLN Mobile sendiri itu ada namanya simulasi pesta. Jadi misal saya pengen pesta nih tapi mahal nggak ya, seperti itu bisa dicek dulu simulasinya. Jadi per daya dan waktu berapa lamanya bisa dicek untuk simulasinya berapa. Misal mau pestaan di daya 5.500 untuk 7 hari, bisa dicek di PLN Mobile berapa nih biayanya. Boleh ditunjukin ke kamera mungkin pelayanannya di mana Mbak Tika? Jadi ini ada PLN Mobile, ada fitur simulasi biaya. Nah ini ada 3 layanan: pasang baru, perubahan daya, dan penerangan sementara. Nah ini dipilih aja penerangan sementara. Nanti tinggal isi datanya. Nah di situ nanti muncul simulasi untuk biayanya. Seperti itu. Oke. Nah itu justru lebih mudah dan juga lebih aman. Transparan gitu ya. juga. Transparan juga gitu ya. Jadi gak ngumpet-ngumpet. Karena ini bahaya banget ya tadi yang dijelasin ya Mas ya. Bahaya banget. Itu bisa. Ya selain nanti ngebuat beban di gardu kita juga nggak terhitung ya, karena tadi banyak yang ngelos misalnya gitu, ke instalasi jaringan PLN pun tidak aman, ke masyarakatnya pun tidak aman, itu bahaya banget.
Oke, nah itu ya pemirsa yang perlu diedukasi, sepertinya hal-hal yang kelihatannya biasa aja tapi itu bisa merugikan banyak orang justru ya. Iya. Gitu. Betul. Jadi berdampak pada masyarakat sekitar. Jadi sebaiknya kalau pemirsa nih mungkin punya acara atau event besar yang menggunakan listrik lebih besar lagi gitu ya, bisa langsung di PLN Mobile. Di sana juga bisa ada pelayanannya Mbak. Namanya apa tadi Mbak? Simulasi. Simulasi untuk Untuk melihat untuk biaya. Untuk tahu biayanya di sana juga bisa dijelaskan lebih aman, dan juga pastinya nanti pas acara juga nggak khawatir gitu kan Iya. kalau kejadian apa-apa segala macam. Karena juga saya pernah juga tuh menghadiri sebuah event terus pas hujan itu kan bahaya banget ya, pas melos kayak gitu itu bakal jadi berdampak sangat negatif bagi sekitar. Oke, Mbak Tika, ini ngomongin soal PLN nih, ini juga ada program CSR unggulannya ya dari OP3 Cikarang sendiri. Apa nih Mbak Tika, boleh dijelaskan? Oke, jadi di UP3 Cikarang ini kita ada CSR-nya tuh namanya LUTD, Light Up the Dream. Jadi ini adalah pemasangan listrik gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi program ini dari kita sendiri, dari pegawai-pegawai di UP3 Cikarang sendiri. Jadi kita bersama-sama mengumpulkan biaya lah ya, Berdonasi. untuk berdonasi untuk membantu masyarakat yang memang kurang mampu dan belum punya listrik. Gitu. Jadi tiap Jumat kita ada pemasangan listrik gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Berarti wilayah Cikarang ya? Iya. Masyarakat Khusus wilayah Khusus Cikarang. wilayah Cikarang. Berarti masih banyak ya Mbak Tika yang masih Iya, belum. masih banyak. Mungkin sudah berlistrik, cuman dia biasanya orang tua sama anaknya nanti ngambil dari orang tuanya gitu, narik kabel, kan itu kasihan ya. Lebih baik kita bantu, bisa jadi terpisah KWH-nya. Berarti itu memang yang biasa dilakukan bulanan atau Tiap minggu ada. setiap minggu ada? Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Masya Allah. Selain itu mungkin Mbak Tika? Untuk CSR-nya paling itu yang rutinan Iya. ya Mbak ya. Kalau yang tidak rutinannya itu paling kita ada membagi sembako untuk yang biasa seperti tukang beca atau kaum duafa seperti itu. Luar biasa ya, tetap kepada masyarakat juga. Tapi kalau yang membagi sembako tadi itu seluruh Indonesia ya? Iya. Ada namanya Yayasan Karena Baitul Mal. betul, di PLN sendiri kan punya ini yayasan YBM, Yayasan Baitul Mal, yang memang di sini untuk inilah membantu masyarakat dari uang darinya dari PLN sendiri. Oke, luar biasa ya. Pasti event-event lain juga sering dilakukan ya, berarti ya UP3 Cikarang salah satunya juga itu tadi ya, membantu masyarakat yang tidak punya listrik gitu ya. Betul. Setiap hari Jumat berarti itu ya. Setiap hari Jumat. Biasa. Nah, Mas, ini kan tadi ngomongin soal listrik gitu ya. Ini yang jadi permasalahan utama adalah juga hemat listrik ini yang sering banget susah dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Bagaimana caranya, mungkin tips dari Mas Heru ataupun Mas Ardi gitu ya, supaya kita melakukan penghematan listrik gitu ya untuk masyarakat di rumah? Kalau menghemat listrik mungkin biasanya kita lihat dari budaya kita sendiri sih. Kalau listrik itu biasa mulai dari kita nonton TV, TV-nya sudah tidak ditonton tapi masih tercolok. Iya. Biasanya yang paling sering itu ngecas HP ya. Iya. Kalau kita ngecas HP itu biasanya seringnya sebelum tidur kita cas, tiba-tiba paginya baru kita copot gitu. Itu salah satu bentuk ini ya, konsumsi listrik yang berlebih lah. Nah, jadi kita mungkin lebih biar listriknya hemat ya, ada alat elektronik yang benar tidak terpakai ya kita cabut. Ya, oke. Itu sering banget sih kayaknya anak-anak kos ditinggalin gitu ya, ditinggalin kerja atau ditinggalin kuliah masih nyolok. Masih Itu nyolok, berarti ya. pengaruh ya Betul. untuk tetap terus jalan tuh Ya, tagihan-tagihannya. di satu sisi berpengaruh ke penghematan listrik, di satu sisi nanti peralatan yang mencolok itu lama-lama bisa panas. Nanti takutnya bisa panas, lama-lama bisa terbakar gitu. Oke, nah saya juga mau nanya nih Mas, ini banyak juga mitos-mitos atau fakta mungkin yang bisa dijawab. Ini biasanya kan kalau kita nyolok itu suka ada stop kontak. Betul. Jadi terminal lagi, terus Betul. ditambah terminal lagi. Nah itu Betul. bahaya atau memang seharusnya dilakukan itu biar nggak langsung ke tembok gitu loh Mas, atau gimana? Memang berbahaya Mbak, karena tadi kan dia terpusat semua ya, karena dari satu sumber ternyata di sana tercabang-cabang-cabang gitu. Apalagi kalau misalnya itu posisinya bebannya tinggi atau arus yang dipakai besar, jadi panas
Jadi pusat dari titik sambung-sambungan tadi jadi panas. Itu biasanya kalau ditandakan itu misalnya di simpang 3 kita itu ada yang mulai hitam-hitam gitu. Nah, yang hitam itu bisa lama-lama bisa kebakar jadinya. Jadi amannya itu satu colokan, satu lubang, satu colokan. Gitu. Satu lubang, satu colokan yang di tembok itu ya? Betul. Berarti kalau dipakai terminal itu sebetulnya bahaya ya? Boleh asalkan tidak berlebihan sih. Oke, kalau sampai nyambung ke Iya itu benar. itu Yang agak- berbahaya itu kan udah colok, nanti colok colok lagi, lagi. bercabang lagi, Iya, bercabang benar. lagi itu. Itu yang sangat Tambah lagi berbahaya. terminal gitu ya. Iya. Iya, kadang itu yang suka dilakukan oleh teman-teman kos ya sepertinya ya, udah tambah terminal, ini karena kurang nambah lagi terminalnya. Itu bahaya, bisa meledak, berarti bisa menimbulkan kebakaran ya? Bisa, karena lama-lama dia ada titik panas itu menyebar, lama-lama bisa meleleh dan menyebabkan kebakaran. Oke, waduh, ini edukasi baru ya pemirsa. Ini bahkan tadi ya hal-hal kecil kayak charger gitu ya, sering dicolokin gak dicabut itu bisa nambah tagihan gitu ya. Ada mungkin informasi tambahan dari Mas Ardi? Ya, kalau sama dari saya mungkin ya penggunaan alat-alat elektronik yang hemat energi ya. Iya. Kalau lampu mungkin dulu biasa pakai lampu pijar ya, kan sekarang sudah banyak ya lampu hemat energi. Iya. Karena Pakai itu LED ya. LED ya. Karena itu bakal berpengaruh itu Mbak. Watt antara peralatan yang hemat energi dengan tidak kan berbeda tentunya ya. Tapi ada nggak sih jangka yang memang harus apa ya? Kalau misalkan mungkin motor kita ada maintenance untuk servis. Nah kalau misalkan listrik ini ada nggak sih maintenance untuk kayak sehari kita jangan nyalain listriknya supaya lebih apa gitu? Ada nggak kayak treatment khusus gitu yang bisa dilakukan, Mas mungkin? Mungkin kalau dari kita kan instalasi rumah nih ya, masuk instalasi rumah atau instalasi dari pelanggan itu kita mengimbau untuk melakukan pengecekan itu 10 tahun sekali. Ya. Pengecekan menyeluruh. Kalau kita dalam sehari-hari, lebihnya sih kita cek kalau misalnya sudah mulai ada bau-bau angus atau misalnya kabelnya sudah warnanya udah kusam atau colokannya udah mulai menghitam, nah, itu lebih baik segera diganti. Gitu. Oke. Berarti kalau mau cek untuk treatment 10 tahun sekali itu bisa di PLN Mobile itu ya? Bisa, benar. Ada Listriku namanya, dengan fitur Listriku ini membantu pelanggan untuk kebutuhan instalasinya gitu. Jadi kalau di PLN itu kan hanya sampai di KWH meter ya. Iya. Setelah itu kan di pelanggan nih. Jadi itu jadi milik pelanggan. Dari instalasi itu pelanggan bisa nih pakai fitur Listriku untuk seperti pemeliharaan instalasi atau pemasangan instalasi baru. Jadi banyak sekali fitur-fitur di PLN Mobile ini Mbak. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan lupa download PLN Mobile ya, dan registrasi jangan lupa juga. Oke, berarti itu registrasinya biasa ya, data diri? Biasa. Ya, kayak Mudah biasa banget. aja. Gampang banget. Gimana tuh Mbak Tika caranya? Jadi kan tinggal kita download nih PLN Mobile dari App Store atau Play Store ya, secara gratis. Kita masuk, setelah terdownload kita masuk, isi data diri, registrasi, masukkan ID pelanggan, tunggu verifikasi lah, selesai. Nggak harus seharian kan Mbak? Itu cuma berapa menit doang ya berlangsungnya? Selesai 5 menit, nggak sampai 5 menit udah selesai. Oke. Dan itu juga banyak banget layanan-layanannya ya. Tadi mulai pengaduan, kemudian penambahan daya, Pasar baru gitu. ada informasi menarik, misal ada cashback untuk pembelian token, itu ada banyak sekali. Mau tahu tarif listrik terbaru ada di PLN Mobile. Aduh, kuponnya. Ada kupon juga seperti itu. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan lupa banyakin transaksi di PLN Mobile. Soalnya ada namanya, jadi kita banyak transaksi, kita dapat kupon. Nah, tiap akhir bulan itu ada pengundiannya. Jadi banyak sekali hadiah seperti voucher listrik, kulkas, motor, ada mobil juga. Jadi jangan lupa banyakin transaksi di PLN Mobile. Banyak yang belanja di PLN Mobile ya. Benar. Bisa beli token ataupun bayar listrik bulanan di PLN Mobile. Oke. Terutama di tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Iya, Nah itu ada apa tuh? Iya. Ya itu untuk pembelian token kan atau pembayaran listrik, kita dapat satu kupon, satu transaksi. Nah kupon itu biasanya diundi di akhir bulan. Wow, nah itu ya, langsung download pemirsa sekarang juga ya PLN Mobile, ada di App Store juga ya Mbak ya, berarti Betul. ada juga di Play Play Store. Namanya PLN Mobile. PLN Mobile ini logonya warna apa tuh Mbak? Kuning? Biru? Logonya seperti ini. PLN Mobile.
PLN Mobile. PLN Mobile, lambangnya warna biru. Nanti pemirsa langsung download ya di Play Store ataupun di App Store. Kemudian nanti langsung kalau misalkan belum terdaftar bisa silakan isi data dirinya dulu ya Mbak Tika ya. Kemudian nanti di sana banyak sekali layanan-layanan yang bisa dinikmati oleh para pemirsa di rumah yang menggunakan PLN gitu ya. Di sana juga bisa mengadu gitu ya. Ini kira-kira rumah saya ada hal-hal yang menjanggal, langsung dilaporkan, nanti akan dibalas ya oleh admin PLN Mobile-nya. Dan juga penambahan daya, bahkan belanja token ya di situ ya juga bisa. Dan bahkan tadi juga dapat cashback-nya kalau sering belanja atau kupon atau diskon. Oke, baik. Nah, ini di segmen selanjutnya ini akan menarik karena kita akan melihat para mas-mas PLN ini dan juga Mbak Tika mungkin nanti akan meragakan bagaimana kerja listrik, udah tuh ya, Mas ya. Oke, setelah jeda yang satu ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.